Ya, ini pertanyaan yang menarik. Saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, kan kita memang tahu bahwa kabinet pemerintah pusat ini berbeda jauh dengan kabinet-kabinet sebelumnya. Jumlahnya banyak, dan tadi itu ditanyakan juga. Apakah memang kemudian jawaban dari para paslon ini sudah menjawab permasalahan yang ada, kecocokan nomenklatur di pusat sampai ke daerah, atau seperti apa? Nah, pertama memang ada semacam narasi yang ingin dibangun oleh Pak Lutfi maupun Gus Yassin ya, untuk menyatakan bahwa paslon ini adalah representasi dari pemerintahan yang sekarang sedang berkuasa ya, Pak Prabowo. Dan berkali-kali kan Pak Lutfi mengatakan dengan mengutip perintah Pak Prabowo. Ya. Dan kemudian pertanyaan itu sengaja diajukan kira-kira untuk memancing reaksi dari calon yang kita tahu didukung oleh PD Perjuangan yang secara formal tidak punya representasi anggotanya di kabinet, meskipun ada Pak BG ya, tetapi secara formal PD Perjuangan berada di luar. Jadi kira-kira ingin disampaikan gitu ya kepada publik bahwa nomenklatur itu sebaiknya diikuti dengan membentuk semacam kedinasan yang ada di level daerah kan gitu. Dan tadi beberapa jawaban dari Mas Hendy kira-kira menunjukkan bahwa pemerintah daerah punya semacam independensi juga ya, yang kira-kira dibaca itu menunjukkan tidak seias kata kira-kira gitu. Framing yang kira-kira ingin dibentuk dengan membenturkan dengan pemerintahan di level pusat ya. Tapi lagi-lagi ini kan soal pilihan strategi ya. Karena yang mengkritik soal nomenklatur kabinet yang membesar itu kan banyak juga. Ya, jadi soal postur kabinet yang besar, sementara kita tahu soal tata kelola dan governance itu tidak bisa langsung gaspol, apalagi untuk kementerian yang misalnya belum ada gitu ya, dibanding dengan kementerian pada masa sebelumnya. Kemudian juga ada kritik berkaitan dengan perlunya waktu untuk melakukan semacam penyelarasan, terutama berkaitan dengan administrasi. BRIN aja butuh 3 tahun tuh untuk menggabungkan litbang kementerian maupun BRIN ya. Dan sekarang mereka sedang bertanya juga, kami kemana katanya. jadi poin saya adalah masing-masing kan punya strategi ya. Mungkin Pak Andika dengan Mas Hendy mencoba untuk menangkap beberapa elemen masyarakat yang masih kebingungan berkaitan dengan nomenklatur yang membengkak. Sementara Pak Lutfi dengan Pak Yassin justru ingin menunjukkan loyalitas penuh ya dengan pemerintah pusat untuk tetap menurunkan nomenklatur yang sudah berubah sampai pada level provinsi. Jadi ini soal pilihan strategi ya, kita lihat saja nanti warga Jawa Tengah lebih memilih mana gitu ya. Kalau rujukannya ke hasil Pilpres memang Pak Prabowo menang di Jawa Tengah. Ini tidak mengarahkan kan? Bukan ya? Pilpres. Pilpres kan? Pak Prabowo kan menang di Pilpres, datanya seperti itu. Tetapi apakah kemudian dalam pilkada itu suara Pak Prabowo solid ya di bawah itu mendukung Pak Lutfi kan belum tentu. Buktinya sampai sekarang Pak Lutfi juga masih belum mencapai 50%. Jadi lagi-lagi ini soal pilihan strategi yang secara elektoral perlu diuji. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.